Oke, halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang kembali di G Education News Update tanggal 13 Juni 2022. Oke, gimana nih Bapak Ibu? Ya, hari Jumat beritanya membangongkan ya. Pada gap semua tiga indeks utama karena inflasi hasil data inflasi di Amerika naik sekitar 8,5%. Tapi yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Masihkah ada peluang untuk hari ini? Oke, mulai dari indeks terlebih dahulu yaitu Wall Street turun tajam ya. Tiga indeks utama baik Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq turun. Kalau kita ngomongin Dow Jones 2,73%, S&P 500 turun 2,91% dan Nasdaq turun 3,52%. Nah, gak hanya indeks ya, saham-sahamnya juga turun ya Bapak Ibu, seperti Apple turun 3,9%, terus Microsoft juga turun 4,5%, Salesforce turun 4,6%, dan Amazon yang kemarin sempat naik ya, habis stock split turun juga 5%. Nah, ini karena inflasi data CPI-nya yang dirilis pada Jumat kemarin itu naik 8,6%. Padahal kalau kita cek bulan lalu itu tuh 8,3%. Dan tiba-tiba kita harapkan bulan ini malah harusnya turun, malahnya naik 8,6%. Nah, kalau kita ngomongin indeks berjangka tadi pagi itu ya, dibuka menurun 1,11%, S&P 500 6,59%, Nasdaq 1,93%. Dan yang hijau gitu ya, paling ujung hanya fix doang ya Bapak Ibu ya di 6,4%. Nah, saham apa nih ya yang bagus gitu ya hari ini? Kalau kita ngomongin saham gitu ya, tadi Mbak Anita udah sebutin kalau teknologi pada turun dan beberapa saham lagi turun. Yes, memang. Nah, tapi kita bisa nih masuk ke komoditas, saham komoditas. Ada Barrick Gold Corporation. Kalau kita lihat trennya, memang dia ada bearish trend, tapi kalau kita lihat moving average-nya, nah dia di tengah-tengah nih. Yang agresif boleh nih ya dipantau atau dilihat. Kalau kita lihat dari stokastiknya, masih di zona normal dan cenderung naik ke atas. Ditambah lagi yang meyakinkan ada engulfing di sini ya, candlestick engulfing di mana kemungkinan nanti malam bisa melanjutkan kenaikannya. Itu dari saham. Next kita lanjut ngomongin tentang komoditas. Tadi saya sempat mention dikit ya, saham yang bagus adalah saham-saham komoditas. Nah, kalau kita ngomongin harga emas gitu ya, naik nih menyentuh level tertingginya dari 1 bulan kemarin gitu ya. Dan harga emas di pasar spot naik 0,1% menjadi 1.872 USD per ounce-nya gitu ya. Tapi kalau ngomongin berjangka juga naik 0,1% jadi 1.876 USD per ounce ya. Beda-beda tipis ya Bapak Ibu ya. Nah, karena berita kemarin juga emas juga dipandang sebagai safe haven-nya gitu ya. Safe haven-nya di mana kalau inflasi naik biasanya orang-orang atau para investor cenderung pindah gitu ya atau move on dari yang pasar agresif menuju pasar yang cenderung aman seperti emas. Dan juga ini juga bisa menandingi emas ya kalau imbal hasil US Treasury-nya itu 10 tahun tuh melejit ya di level tertingginya sejak 9 Mei. Nah, kenapa juga nih bisa mengancam emas karena ya kalau ngomongin Treasury pasti ada yang namanya bunga. Tapi masih oke sih kalau kita ngomongin trading emas gitu ya. Kalau ngomongin WTI Brent gitu ya, walaupun minggu kemarin sempat tinggi, tapi hari ini melemah dulu ya, mungkin pada aksi jual nih ya, habis cuan jual gitu ya. Kalau gold naik tipis, turun tipis di 0,58% dan silver turun di 1,37%. Langsung aja lihat ya, gimana sih chartnya untuk emas gitu ya, kita buka XAU USD. Kalau dari 30 menit Bapak dan Ibu masih bisa buka posisi open buy gitu ya sampai menyentuh di garis moving average ya, atau kalau misalnya mau buka tutup take profit itu bisa di 1870 gitu ya. Itu untuk gold. Tapi kalau kita ngomongin secara daily-nya gimana, kemungkinan masih bisa naik ya Bapak Ibu, cuman diperhatikan sedikit karena di sini ada resisten di 1880. Oke, itu untuk gold. Next untuk ke forex, gimana nih ya?
Karena berita tadi malam membuat USD ini diminati atau diinginkan oleh beberapa orang. Karena tadi ya saya sempat mention di mana US Treasury gitu ya memberikan bunga juga yang tertinggi sehingga para investor mau memindahkan aset mereka dari aset yang sedikit agresif ke yang konservatif. Nah, makanya juga mata uang USD mengalami kenaikan. Nah, kalau kita ngomongin nih ya, bisa dilihat di chartnya USD menguat dibandingkan beberapa mata uang lain seperti Swiss francs, Canadian Euro, Japan Yen, Pound Sterling, New Zealand, dan Australian Dollar. Nah, hari ini enaknya buka apa gitu ya? Kita bisa buka New Zealand USD. Masih sama ya, karena tadi USD menguat dibandingkan beberapa mata uang lainnya, maka yang bisa kita buka adalah short sell. Nah, kalau secara trennya masih mengalami penurunan ya Bapak Ibu, walaupun sudah ada di oversold-nya, tapi tetap aja masih harus diperhatikan. Nah, kalau kita pindah 30 menit gimana nih kalau mau trading tipis-tipis ya? Kalau mau ngomongin trading tipis-tipis masih kemungkinan naik ya ke moving average 21-nya, yaitu kalau kita ngomongin ke harga 0,63476. Jadi masih oke kalau mau tipis-tipis, tapi kalau misalnya kan trennya masih secara besar masih turun nih, mungkin boleh buka di 0,63482 untuk membuka posisi short sell. Oke, next kita ngomongin tentang cryptocurrency. Nah, Mbak Nita, katanya cryptocurrency bisa mengalahkan inflasi. Kok malah inflasi di Amerika naik, bukannya Bitcoin yang cryptocurrency yang mengalami kenaikan juga gitu ya? Memang ya, cryptocurrency ini bisa membantu untuk menghilangkan inflasi nih aset kita. Tetapi Bapak Ibu ingat lagi, kalau secara logika, Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu, di seluruh dunia ini masih menggunakan mata uang fiat atau currency ya, di mana semua orang tergantung pada mata uang tersebut, belum tergantung kepada si cryptocurrency tersebut. Makanya kalau misalnya mata uang tersebut naik atau turun, pasti berefek juga ke instrumen-instrumen lainnya. Karena kalau kita mau beli Bitcoin juga kita harus menukarkan mata uang kita, currency, ke koin tersebut. Makanya ya masih mengalami kemerahan. Apalagi setelah berita tadi malam ya cukup membanggakan gitu ya. Makanya semua aset mengalami penurunan. Nah, kalau ditanya gitu ya, turunnya sampai berapa Mbak Anita gitu ya? Katanya kemarin Mbak Anita ngomong ini bisa naik sampai 32.000. Memang, karena kalau kita lihat secara dari trennya ini masih mengalami sideways, tapi ternyata drop base drop gitu ya, bukan drop base rally yang harusnya kita inginkan dia rally, ternyata dia drop terlebih dahulu. Dan gimana nih Mbak Nita, kalau Bitcoin ini bisa sampai mana sih turunnya? Kemungkinan bisa turun di sampai di 24 ribuan, sampai 22 sampai 24 ribuan. Walaupun stokastiknya udah ada di overbought, kita harap nggak nyampe 24 ya Bapak Ibu ya. Kita harap beberapa hari ke depan Bitcoin masih bisa mengalami kenaikannya. Oke, ngomongin terakhir, kalender ekonomi. Hari ini ada apa? Oke, hari ini Australia libur ya, Queen's Birthday, Happy Birthday Australia, dan Rusia juga ada Rusia Day, jadi libur ya dua negara tersebut. Nah, untuk jam 1 siang gitu ya, ada pound sterling nih. Hati-hati yang trading pound sterling karena ada 3 berita yang cukup lumayan kenceng gitu ya, di mana ada gross domestic product-nya, di mana mau mengetahui berapa sih GDP-nya mereka. Kalau misalnya GDP-nya naik, berarti itu bagus untuk mata uang pound sterling tersebut. Dan selanjutnya ada manufacture production. Nah, ini mau mengetahui nih manufacturing production-nya itu berapa. Kalau manufakturnya naik gitu ya, berarti otomatis konsumsi masyarakat juga mengalami naik. Makanya biasanya mata uang tersebut juga dibutuhkan. Dan yang terakhir ada monthly GDP 3M per 3M change. Lah ini mau mengetahui nih GDP secara 3 bulanan ya, perubahannya gimana? Apakah naik ataupun turun. Jadi hari ini harinya pound sterling ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat semua di investing.com, langsung buka di kalender ekonominya saja.
Oke, itu sekian dari news update GE Education. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan saja di GE Community. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk follow juga sosial media kita di Facebook GE Education, Instagram @GE Education, YouTube GE Education Indonesia, dan kalau mau LinkedIn gitu ya, bisa di GE Education Indonesia. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas.